وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت تعلم التعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wal amnu min makrillahi ta'ala. Dan termasuk di antara maksiat-maksiatnya hati adalah merasa aman dari makarnya Allah. Merasa aman dari dalam tanda kutip tipu dayanya Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya makarnya Allah? Makna tipu dayanya Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada makarnya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah mencurahkan banyak nikmat kepada seorang hamba padahal dia banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tetapkan keadaan dia sekalipun dia enggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan penuh akan nikmat. Banyak dia memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia tidak banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasa tertipu dengan dirinya sendiri. Dia merasa dia adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan tanpa harus susah payah sebagaimana orang lain. Kalau orang lain harus banyak taat untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah, dia merasa begini aja saya sudah dimuliakan oleh Allah. Ini baru di dunia, belum di akhirat nih. Wah, kalau begitu saya termasuk orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah banyak taat, sekalipun saya banyak maksiat, tetap saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Selamat dunia saya dapat, selamat akhirat saya dapat. Merasa aman dari istidraj, merasa aman dari Allah limpahkan kepada seorang hambanya berbagai macam nikmat bersamaan dengan banyaknya pelanggaran yang dia lakukan. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda mimma yuhib." Jika kamu semuanya melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba apa yang dia suka. Jika kita melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang dia mau, wa huwa muqimun ala maksiyatih, padahal dia tetap banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna dzalika istidrajun minhu, maka itu sebetulnya adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nikmat biar semakin lupa. Contoh, orang kafir, mereka merasa kekayaan yang mereka punya itu adalah jawaban bahwa mereka ada di pihak yang benar.
Mereka ada di posisi yang benar. Mereka menyembah Tuhan yang benar. Sehingga mereka merasa kalau saya ini nyembah Tuhan yang salah, nggak mungkin Tuhan itu ngasih kepada saya berbagai macam nikmat seperti ini. Kalau saya salah, pasti Tuhan itu akan melimpahkan kepada saya, menumpahkan kepada saya murkanya. Buktinya enggak. Ini tanda kalau saya nyembah Tuhan yang benar. Itu sebetulnya adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya cara Allah untuk membuat dia lupa diri. Orang kalau sudah lupa diri, lupa sama Tuhannya. Sebaliknya orang itu kalau tahu diri, tahu Tuhannya. Man arafa nafsah, arafa rabbah. Man jahila nafsah, jahila rabbah. Orang itu kalau tahu diri, sifat tahu diri itu adalah wasilah lantaran buat kita untuk semakin kenal siapa Tuhan, siapa Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang nggak tahu diri itu juga sebaliknya menjadi lantaran dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyebab orang itu bisa lupa diri adalah ketika dia merasa nikmat yang Allah berikan kepada dirinya adalah tanda Allah sayang sama dia. Belum tentu. Ada kalanya nikmat itu duniawi tapi tidak berujung kepada nikmat ukhrawi. Nikmat dunia tapi ujung-ujungnya adalah celaka di akhirat. Itu namanya istidraj. Sama seperti pelatih misalkan. Kemudian diterbangkan ke atas oleh pemainnya. Ketika terbang di atas, si pelatih dia merasa sedang dimuliakan oleh pemain. Dia merasa sedang dihormati. Dia merasa sedang diapresiasi, padahal belum tentu. Kapan dia tahu itu bentuk penghormatan ataukah pelecehan? Ketika dia sampai di bawah. Oh, kalau ditampani, diuncalno ke atas, ditampani sama yang di bawah, itu namanya penghormatan. Tapi kapan diuncalno ke atas, dilempar ke atas, pemainnya buyar. Nah, itu namanya pelecehan, penghinaan. Ketika dia di atas, dia merasa, wah terhormat saya, wah orang mulia saya, wah orang hebat saya. Ketika dia merasa di atas, lupa diri dia. Begitu jatuh ke bawah, baru dia sadar siapa dia. Sama. Banyak orang ketika dia mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala lupa diri. Dia nggak bakal tahu siapa dirinya kecuali nanti di akhirat. Kalau nikmat itu berhasil dia syukuri, maka nikmat dunia menjadi nikmat surga. Tapi kapan nikmat itu justru membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu justru membuat dia lupa dirinya, lupa Tuhannya, lupa untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah nikmat tambah maksiat. Tambah enak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti nikmat dunia tapi ujung-ujungnya adalah siksa neraka. Ini bukan nikmat sebetulnya. Caranya Allah untuk membuat dia semakin tenggelam di dalam neraka. Contoh Fir'aun. Fir'aun itu menjadi Fir'aun gara-gara nggak pernah sakit, gara-gara kaya, gara-gara semuanya patuh nurut sama dia, menjadi Fir'aun. Namrud, dia merasa Tuhan karena dia adalah raja di raja, bukan karena kemiskinannya, bukan karena bala yang Allah timpakan ke dirinya. Coba seandainya Fir'aun itu sakit sekali aja, mungkin dia tidak akan mengaku sebagai Tuhan. Tapi karena dia merasa semuanya sakit saya tok nggak pernah sakit, semuanya melarat saya tok yang kaya, semuanya jelata saya tok yang berkuasa, lupa diri dia. Akhirnya lupa Tuhannya, dia merasa Tuhan. Fir'aun jadi Fir'aun, Namrud jadi Namrud, Qarun jadi Qarun. Itu karena nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Justru karena melimpahnya nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Hati-hati nih. Kalau kita dapat nikmat, belum tentu kita ini adalah orang yang disayang oleh Allah, belum tentu. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang dikasih nikmat sebagai tanda sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah nggak banyak melimpahkan nikmat kepada Fir'aun, Qarun atau Namrud, nggak jadilah Fir'aun sebagaimana yang kita kenal, Namrud sebagaimana yang kita kenal, Qarun sebagaimana yang kita kenal. Mereka nggak sadar
Sadarnya ketika akhir umurnya mereka. Fir'aun ketika tenggelam di Laut Merah baru dia sadar. Namrud ketika ngeplak kepalanya sendiri karena nyamuk itu nggak keluar dari kepalanya, sakit luar biasa, baru dia sadar siapa dia. Qorun ketika satu persatu harta yang dia punya, budak yang dia punya ditenggelamkan oleh Allah di dasar bumi, baru dia sadar bahwa dia adalah makhluk, bukan Tuhan. Dia adalah lemah, nggak berkuasa sama sekali, nggak punya daya, nggak punya upaya, tak berdaya sebetulnya, tapi kasep sadarnya. Istidraj dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ditambahi kaya biar semakin dia kufur, biar semakin dalam dia masuk neraka nanti. Nggak cuma nyelup di neraka, enggak, jeru masuk nerakanya. Kenapa? Sugih, berkuasa, tambah. Itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu Wa Taala. Merasa aman dari hal-hal seperti ini bahaya. Ibarat kalau kita naruh sepeda motor, justru kalau kita merasa nggak aman, kita kunci, justru akan semakin aman sepeda motornya kita. Tapi kalau kita merasa aman kampungku, akhirnya parkir sepeda motor, kuncinya nyantol, aman, justru nggak aman sepeda motornya, justru nggak aman, justru jadi sasaran. Sama kalau kita merasa nasibnya kita ini aman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, justru nggak aman. Wa izzati wa jalali, Allah berfirman dalam hadits qudsi, demi kemuliaanku, demi keagunganku, aku la ajma'u ala abdi khaufaini wala amnin. Aku nggak kumpulkan kepada diri seorang hamba dua rasa takut atau dua rasa aman sekaligus, nggak ada. Aku tidak kumpulkan kepada diri seorang hamba dua rasa takut sekaligus atau dua rasa aman sekaligus. Idza khafani fid dunya amantuh fil akhirah. Kalau dia sudah merasa takut kepadaku di dunia, aku akan buat dia aman nanti di akhirat. Nggak ada takut di dunia tetap dibuat takut sama Allah nanti di akhirat, nggak ada. Wa idza aminani fid dunya akhaftuh fil akhirah. Tapi kalau sudah seorang hambaku merasa aman dari tipu dayaku, merasa aman daripada nerakaku, siksaku dan semuanya, justru akan aku buat dia takut, khawatir, cemas nanti di akhirat. Nggak ada takut di dunia, takut juga di akhirat. Merasa aman di dunia, merasa aman juga di akhirat, nggak ada. Maharnya aman di akhirat adalah rasa takutnya kita kepada Allah di dunia. Itu maharnya. Nggak ada cara biar kita aman di akhirat adalah dengan merasa aman di dunia, itu nggak ada. Cara biar sepeda motor kita aman dengan cara dicantol kuncinya, itu bukan itu caranya. Caranya itu dicabut kuncinya, dimasukkan ke garasi, itu cara yang aman. Bukan jalannya kita ingin aman di akhirat dengan cara mencari aman di dunia, nggak ada. Bagaimana caranya kita ini takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya taat kepada Allah. Kalau kita takut dari ular, menjauh dari ular. Kalau kita takut sama singa, menjauh dari singa. Tapi kalau kita takut kepada Allah, justru mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat, ibadah, beramal soleh. Itu adalah bukti kalau kita ini adalah orang yang takut di atas dunia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW paling afdalnya makhluk, tetap minta ya mughallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang maha membolak-balikkan keadaan hati. Kita ini kan gampang taat tapi juga gampang maksiat. Kadang abang, kadang hijau gitu ini. Kadang surga, kadang neraka gitu. Kadang husnul khotimah, kadang su'ul khotimah gitu ini. Ya mughallibal qulub, nggak mungkin berubah-rubahnya keadaan kita kecuali diawali dengan berubah-rubahnya keadaan hati. Taat pas hati ini api, maksiat pas hati ini elek. Nggak mungkin hati ini api kemudian maksiat, hati ini elek kemudian ibadah, nggak mungkin. Kita taat karena hati kita baik, kita maksiat karena hati kita jelek. Nah, ya mughallibal qulub, wahai zat, kata Rasulullah, yang maha membolak-balikkan hati, mantapkan, teguhkan, kuatkan, kokohkan hatiku ala dinik, atas agamamu. Sahabat heran, atakhafu anta ya Rasulullah? Apakah anda khawatir ya Rasul? Apakah untuk manusia sekelas anda, selevel anda masih ada rasa takut mati dalam keadaan tidak Islam?
la yu'minuni wal qalbu baina usbu'ain min aswabi'ir rahman yugallibuhu kaifa yasha. Bagaimana mungkin aku merasa aman, bagaimana mungkin aku merasa terjamin, sementara hatiku dan hati kalian semuanya berada di antara dua jarinya Allah, di antara jari-jarinya Allah. Kiasan ya, bukan berarti Allah punya jari, bahwa hatinya kita ada dalam kuasanya Allah. Yugallibuhu kaifa yasha. Allah terserah mau dibolak-balik dalam keadaan apa. Buktinya ya kita ini sih. Buktinya Allah membolak-balikkan hatinya kita ya karena keadaan kita yang berubah-ubah. Itu buktinya. Kadang taat, kadang maksiat. Berarti kan kita ini dibolak-balik keadaannya oleh Allah SWT. Bukan orang yang kenceng, istiqomah seperti nabi, seperti malaikat. Enggak. Berubah-ubah keadaan kita. Ya kenapa? Dibolak-balik hatinya kita. Lah kalau kita merasa berubah-ubah keadaan kita, dari mana kita bisa dapat rasa aman? Kita ini setengah taat, setengah maksiat, kadang taat, kadang maksiat. Dari mana kita bisa merasa aman? Rasulullah nggak pernah maksiat. Rasulullah nggak pernah maksiat, nggak pernah merasa aman. Tetap minta keteguhan, kemantapan hati, kemantapan iman dalam agama. Tetap minta untuk istiqomah. Nabi Yusuf, tawaffani musliman walhiqni bisolihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam dan ikut sertakan aku dalam kelompoknya orang-orang soleh. Kurang soleh apa tuh Nabi Yusuf? Nabi kok, mana ada Nabi itu masuk neraka, mana ada Nabi itu celaka, mana ada Nabi itu su'ul khotimah. Tawaffani musliman, ya Allah matikan aku dalam keadaan Islam. Itu tanda Nabi pun, Nabi Yusuf kah, Rasulullah SAW kah, adalah orang yang masih punya rasa takut kepada Allah. Dan itu baik. Dan itu baik. Bagaimana mungkin kita bukan Nabi, bukan malaikat merasa aman? Jibril, Mikail, ketika melihat bagaimana nasibnya iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, aba wastakbara wa kana minal kafirin, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Jibril, Mikail nggak nyangka. Iblis Azazil dulu namanya, 80.000 tahun taat sama Allah. Nggak nyongko Jibril, Mikail itu. Akhirnya nangis. Jibril, Mikail itu nangis. Ditanya sama Allah, kenapa kalian berdua kok nangis? Nggak nyangka ya Rob, nggak nyangka, tidak sama sekali kami duga kalau ternyata nasibnya iblis Azazil, teman kami ketika kami hidup bareng-bareng di surga dulu, mereka taat kepadamu ya Allah 80.000 tahun lamanya hitungan akhirat. Satu hari di sana, 1000 tahun di sini. Kalau ternyata nasibnya su'ul khotimah seperti ini, dilaknat 7 turunan menjadi bahan bakarnya api neraka. Nggak nyangka. Bagaimana mungkin kami nggak nangis sebagai tanda bahwa kami takut punya nasib sama seperti nasibnya iblis. Apa jawab Allah? Apakah jawaban Allah menenangkan Jibril dan Mikail? Oh enggak, kalau kalian ini malaikat, Jibril, Mikail malaikat, tenang, gak usah nangis, aman-aman. Enggak begitu jawaban Allah. Hakadza kuna fala ta'mana makri. Begitulah keadaan kalian seterusnya ya. Nangis terus, wedya terus, takutlah kamu kepadaku terus. Jangan pernah sekali-kali kamu merasa aman akan tipu dayaku. Bukan iblis itu. Iblis itu sombong karena merasa tercipta dari api gitu. Dia merasa dia mendapatkan nikmat dari Allah, menjadi tercipta dari api kok. Sementara Adam tercipta dari tanah kok. Banyak orang lupa diri bukan karena bala musibah, justru dibuat enak hidupnya oleh Allah, akhirnya lupa diri. Sombongnya iblis justru karena nikmat dari Allah yang dia rasakan itu adalah nikmat apa? Tercipta dari api, kemuliaan, satu kedudukan yang tinggi dia merasa. Sementara Adam tercipta dari tanah, diinjak-injak oleh pakai kaki. Buat apa? Ini gambaran. Ini gambaran. Jadi setiap kita mendapatkan nikmat, wajib kita syukuri agar kita tidak termasuk di antara mereka yang kapan dapat nikmat justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih merasa aman itu? Merasa aman itu si hamba merasa bahwa dirinya tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman daripada tipu dayanya Allah? Tidaklah seorang manusia pun yang merasa aman dari tipu daya Allah justru kecuali dia adalah termasuk kelompok yang merugi. Hati-hati, jangan pernah sedikit pun kita merasa aman. Oh, saya pasti husnul khotimah.
Oh, saya pasti diterima amal ibadahnya, pasti diampuni dosa-dosanya. Oh, kalau bukan saya yang masuk surga, siapa lagi yang masuk surga? Oh, kurang apa saya coba, Senin Kemis saya puasa, seminggu sekali saya khatam Quran, 5 waktu saya berjamaah di masjid, sholawat istighfar ribuan kali nggak bisa dihitung, istiqomah 40 tahun. Lah kalau bukan orang seperti saya masuk surga, siapa? Hati-hati. Iblis 80.000 tahun nggak dihargai sama sekali itu nilai ketaatannya oleh Allah. Kenapa? Memang bukan Allah yang butuh, nggak diregani belas oleh Allah gara-gara sekali sombong, sekali lupa diri. Taatnya dia, iblis Azazil 80.000 tahun nggak diregani belas sama Gusti Pangeran. Kenapa? Karena memang Allah nggak butuh. Taatnya kita itu karena kita yang butuh. Lah kalau dia, iblis, dilaknat oleh Allah, gimana nasibnya kita kalau kita merasa aman daripada tipu dayanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang sifat roja, sifat berharap kepada Allah itu sesuatu yang patut untuk kita cari. Selalu kita berharap kepada Allah, nggak putus asa dari Allah. Itu adalah satu tuntutan buat kita semuanya. Cuman jangan sampai kenemenen, sampai dia merasa, oh Allah itu Ghafurur Rahim. Jangan lupa, Ghafiriz Dzambi, Syadidil Iqab, Dzit-Tauli la ilaha illahu. Memang Allah Ghafiriz Dzamb, Maha Pengampun, tapi ingat Syadidil Iqab, Allah itu adalah juga Tuhan yang pedih siksanya. Allah sebutkan dalam satu ayat yang sama, Ghafiriz Dzambi, Syadidil Iqabi, Dzit-Tauli la ilaha illahu. Yang Maha berkuasa, nggak ada Tuhan kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang hanya iman sama Ghafiriz Dzambi tapi lupa atau bahkan nggak iman sama Syadidil Iqab? Allah punya surga tapi Allah punya neraka, Allah punya malaikat tapi Allah juga punya iblis. Cukup berubah-berubahnya keadaan kita itu, kadang taat kadang maksiat, sebagai pengingat, betul-betul sebagai pengingat. Nggak aman nasibnya kita, nggak aman. Siapa yang tahu akhir umurnya kita dalam keadaan bagaimana? Siapa yang tahu? Taat bib, saya bib, banyak amal solehnya saya, belum mati kita, belum finish. Biasanya orang itu kalah justru ketika dia merasa sudah menang. Ketika dia merasa sudah menang, justru dia lengah. Tapi kalau dia merasa belum menang, justru dia yang kadang-kadang menang. Berusaha sampai detik terakhir untuk gimana caranya jadi pemenang, sampai mati kita harus jadi pemenang. Taat ini dan itu, selagi kita belum mati dalam keadaan taat, lupakan taatnya kita. Saya sudah ini, sudah itu, belum mati kan kita? Belum mati, saya sudah sholat 5 waktu berjamaah di masjid, kita belum mati di masjid. Lalekno, lupakan. Syukur iya, tapi jangan kemudian saya sudah ini, sudah itu, lupakan. Saya Senin Kemis puasa, kita belum mati dalam keadaan berpuasa. Saya seminggu sekali khatam Quran, kita belum mati dalam keadaan bantal terakhir kita Al-Quran. Saya ini, saya itu, kita belum mati dalam keadaan husnul khotimah. Taat, maksiat mati, su'ul khotimah, kobong ganjarani. Sama di sisi yang lain, kapan kita maksiat kepada Allah, selagi kita nggak mati dalam keadaan maksiat, kita masih punya harapan berarti. Saya ini, saya itu, saya pernah ini, saya pernah itu. Kita belum meninggal, kita belum mati. Kita belum mati dalam keadaan husnul khotimah, maka kita masih punya harapan untuk meninggal husnul khotimah. Saya sudah taat, saya sudah ibadah, saya sudah amal soleh, kita belum mati dalam keadaan husnul khotimah, maka kita pasti punya resiko matinya su'ul khotimah. Lah kalau sudah begitu, apa alasan kita merasa aman daripada tipu dayanya Allah? Kalau kita nggak tahu bagaimana nasibnya kita di akhir umur, apa alasan kita merasa aman daripada tipu dayanya Allah Subhanahu wa taala? Saya taat, saya ibadah, saya amal soleh, kita belum mati husnul khotimah sampai detik ini. Berarti kita masih ada resiko mati su'ul khotimah. Saya maksiat ini, saya ngelanggar itu, sikit sampai sekarang kita belum mati su'ul khotimah. Berarti kita masih punya harapan matinya husnul khotimah. Husnul khotimah itu ngobong dosa, su'ul khotimah itu ngobong ganjaran. Yes. Ingat, merasa menang justru ada awal kekalahan. Merasa husnul khotimah justru itu adalah awal daripada kegagalan. Merasa husnul khotimah, merasa masuk surga, itu langkah awal dia masuk neraka.
minta kepada Allah, berharap kepada Allah, memohon, munajat kepada Allah, jelas tanda kalau kita ini butuh kepada Allah. Itu tanda kalau kita nggak lupa diri. Yang nggak boleh adalah memvonis disi kerso, menjamin dirinya sendiri. Ini yang nggak boleh. Ini yang namanya lupa diri. Dia sudah menuhankan dirinya sendiri. Ini yang nggak boleh. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Nggak ada orang yang merasa aman kecuali orang yang rugi. Jadi silahkan kita berharap kepada Allah, tapi jangan sampai bablas. Kapan dikatakan bablas? Kalau sampai kita ini merasa nggak mungkin Allah azab saya. Tetap harus serojak-rojaknya kita, sengarap-ngarapnya kita kepada Allah, harus ada sisa rasa takut. Setakut-takutnya kita kepada Allah harus ada rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lihat bagaimana dalam surat Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap untuk ketemu sama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya barang siapa yang ingin selamat dari neraka, barang siapa ingin masuk ke dalam surga. 2, falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Taat, beramal soleh, dan jangan kamu sekutukan ibadahnya kamu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Murnikan, tuluskan, ikhlaskan niatnya kita ibadah hanya karena Allah. Ini namanya orang yang punya rojak yang sahih. Ada rojak yang sahih, ada rojak yang fasid. Ada berharap yang benar, ada berharap yang rusak, berharap yang bablas. Apa itu? Nggak pernah taat masih berharap kepada Allah. Nggak pernah taat masih berharap kepada Allah. Wal ahmak man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna minallahil amani. Orang yang bodoh, kata Nabi, adalah orang yang nuruti hawa nafsunya, tapi dia berangan-angan kepada Allah, mendapatkan rahmat, mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan surga. Yang dituruti nafsunya Pak, bukan Allah. Ibarat Anda kerjanya sama saya tapi minta gajinya sama orang lain, kan aneh. Mana mungkin orang tersebut akan ngasih gaji kepada Anda lawang dia lawang jenengan nggak kerja sama dia kok. Yang dituruti hawa nafsunya, tapi ngarepnya kepada Allah. Lah kalau dia taat sama Allah, ngarep kepada Allah, wajar. Ini enggak, yang dituruti hawa nafsunya, tapi dia berharap surga. Loh, surga dari Allah, bukan dari nafsunya. Dia berharap ampunan dari Allah. Untuk mendapatkan ampunan dari Allah bukan nuruti nafsu, nuruti Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, "Innal mu'min jama'a ihsanan wa khaufa." Orang yang beriman itu orang yang berhasil mengumpulkan antara dua hal. Apa itu? Amal soleh dan rasa takut. Bukan semakin taat semakin aman kita. Semakin taat semakin lupa diri. Semakin taat banyak amal soleh yang kita lakukan, semakin kita merasa terjamin. Enggak. Semakin taat semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu jama'a ihsanan wa khaufa. Orang yang beriman itu, kata Sayyidina Hasan Basri, adalah orang yang berhasil mengumpulkan amal soleh dan tetap takut kepada Allah. Wal munafik jama'a isaatan wa amna. Adapun cirinya orang munafik, dia mengumpulkan dua hal, keburukan dan merasa aman. Wis, keburukan dan merasa aman. Ini cirinya orang munafik. Gak tahu taat tapi ngerasa aman. Allah kan nggak butuh kita sholat, nggak usah sholat begitu. Kita yang butuh sama sholat. Apa artinya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala terus nggak ibadah sama sekali? Cara berpikir apa ini? Karena itu ilmu menjadi penting agar kita tahu yang mana bisikan setan, provokasi dari setan untuk kita berharap tapi sampai bablas. Yang mana ini rojak yang sahih, berharap dengan cara yang benar. Berharap dengan cara yang benar itu ada usaha. Kepingin kaya tapi males, ini namanya kepingin yang salah. Ada kepingin yang benar itu. Apa itu? Ya kapan keinginannya diupayakan. Kepingin dapat rahmatnya Allah, dia berusaha. Itu namanya kepingin yang benar, rojak yang sahih. Tapi kalau kepingin rahmatnya Allah, maksiat, ya rojak yang fasid. Itu namanya kepingin yang salah. Salah jalur. Rahmatnya Allah di mana, melangkahnya dia kemana? Nggak gaduh, nggak sinkron antara keinginan dengan usaha, nggak bisa. Nah,
Kemudian dikatakan Nabi Adam alaihissalam itu setelah Allah turunkan beliau dan Siti Hawa ada ke atas dunia, itu 33 tahun lamanya Nabi Adam nggak pernah nengok langit. Kenapa? Haya'am minallah, malu sama Allah. Nabi Adam ini pernah salah, terusir ke atas dunia 33 tahun nggak pernah nengok ke langit. Kita maksiat nggak pernah malu. Nabi Adam sekali salah. Ini bahasa salah bukan berarti Nabi Adam berdosa. Pembahasannya panjang itu. Salahnya Nabi Adam bagaimana, salahnya kita bagaimana. Sama-sama diartikan salah. Tapi salahnya Nabi Adam tidak memiliki implikasi kepada dosa. Salahnya kita berimplikasi kepada dosa. Pembahasannya panjang. Nabi Adam salah, tapi bagaimanapun tidak dipecat oleh Allah menjadi nabi. Jelas ya? Pasti masuk surga. 33 tahun gak pernah noleh ke langit. Kenapa? Malu sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikatakan jika beliau mengingat-ingat kesalahan beliau, mengingat-ingat kesalahan beliau, semua nabi punya kesalahan. Tapi tidak semua nabi punya kesalahan, tapi semua nabi nggak punya dosa. Kecuali Rasulullah SAW nggak punya salah dan nggak punya dosa. Semua nabi punya salah, tapi salahnya mereka nggak berdosa. Cuman satu tok nabi yang nggak salah, ya otomatis pasti nggak berdosa. Yang salah aja nggak dosa, apalagi nggak salah. Siapa itu? Habibuna Muhammad SAW. Makanya semua nabi nanti di akhirat nafsi-nafsi. Urusanmu, urusanku, katanya Nabi semuanya. Kenapa? Setiap Nabi mengingat-ingat kesalahannya mereka saat itu. Malunya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim apa salahnya? Ketika ditanya, siapa itu? Istrimu ya? Kok cantik? Oh bukan, itu adalah saudaraku. Padahal itu adalah istrinya. Sang raja saat itu doyan ngerebut istrinya orang. Ketika disebut itu adalah saudaranya, maka si raja tidak tertarik karena zalim. Jadi niatnya raja bukan untuk ngawini, tapi niatnya raja dan merebut istrinya orang. Namanya raja zalim kok ngawini? Raja zalim itu ngerebut istrinya. Ketika disebut itu saudara saya, oh jarno. Coba ngomong Nabi Ibrahim itu adalah istrinya, justru direbut. Dalam tanda kutip bohong nggak Nabi Ibrahim? Walaupun ya saudara seiman kan. Tapi Nabi Ibrahim sudah menganggap itu adalah salah. Nggak patut. Maka ketika beliau ingat-ingat kesalahan beliau tersebut, ya, dikatakan Nabi Ibrahim itu merunduk dan deredeknya hati beliau ketika ingat kesalahannya. Jarak 1 mil, 1,6 kilo terdengar. Degup jantungnya terdengar. Jarak 1 mil. Subhanallah. Lihat, kalau kita, jangan orang lain yang dengar kita, degup jantung kita sendiri nggak dengar kapan kita maksiat. Lali, lupa. Hah? Ya Allah. Sampai dikatakan Ibrahim, engkau adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Dalam tanda kutip teman duduknya Allah. Apakah pantas ketika Anda mengingat-ingat kesalahan Anda sampai berdegup kencang seperti itu, jarak 1 mil semua orang dengar? Dikatakan, aku kalau sudah ingat kesalahanku, aku lupa siapa aku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku kalau sudah mengingat kesalahanku, aku lupa siapa aku. Aku Khalilullah, kekasihnya Allah, teman duduknya Allah, aku lupa itu semuanya. Ya Allah, kita pernah nggak ingat akan kesalahan kita kemudian kita merasa bukan siapa-siapa? Ya kalau memang kita merasa bukan siapa-siapa, memang iya kita bukan siapa-siapa. Ini Khalilullah. Kapan ingat salahnya, lupa. Gelar, kedudukan, kemuliaan yang Allah berikan khusus kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu pernah salah. Dengan apa? Dengan mengutus salah satu prajuritnya. Prajuritnya ini punya istri. Istrinya cantik. Punya calon istri. Calon istrinya ini cantik. Maka si prajurit diperintah oleh Nabi Daud untuk perang. Akhirnya ketika si prajurit itu meninggal,
di medan perang, calon istrinya dipek. Beliau menganggap ini salah, nggak patut. 2 malaikat datang kepada beliau. Saat itu ya, 2 malaikat datang kepada beliau, tapi menyerupai manusia. Malaikat A ngomong sama malaikat B, wahai Daud, saya mengadukan fulan. Loh, memangnya kenapa? Dia punya 99 ayam. Dalam riwayat dia punya 99 kambing. Sementara saya cuma punya 1. Itu lo mau direbut sama dia. Kira-kira yang salah siapa? Ya yang salah dia. Sudah punya 99 kambing kok bingung golek siji. Betul ya Daud ya? Sudah punya 99 kambing bingung ambek sing siji. Salah ya? Salah. Ya wis nyingkrih. Pulang. Terus mikir Nabi Daud, loh itu kan saya. Nabi Daud itu sudah punya 99 istri. Sudah punya 99 istri. Ketika tahu ada satu prajuritnya punya calon istri yang cantik diutus perang, loh itu kan saya. Nangis Nabi Daud. Mulai saat itu dikatakan beliau sujud sampai tumbuh, ya, sujud. Ada riwayat 40 hari, 40 malam, ada riwayat 40 tahun. Sampai tumbuh yang namanya rumput di dahinya beliau. Sujud nggak pernah ngangkat kepala. Nangis sampai tumbuh yang namanya lumut di pipi beliau. Sampai kalau lumut dibersihkan masih ada sisanya. Athar, bekasnya masih ada. Nabi Daud, Nabi, bagaimanapun juga Nabi. Lihat, kita nangis karena kesalahan aja nggak pernah. Butuh diprovokasi dengan keadaan yang hening, dengan keadaan yang ini. Subhanallah. Ya? Luar biasa. Fatah bin Sakhraf. Ada seorang yang soleh. Namanya Fatah bin Sakhraf. Fatah bin Sakhraf itu 20 tahun nangis setiap malam. Karena air matanya habis 20 tahun sampai meninggal. 20 tahun berikutnya sampai meninggal nangis darah. 20 tahun nangis air mata. Habis 20 tahun berikutnya nangis darah. Dikatakan dalam satu riwayat ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya sama Allah, Fatah bin Sakhraf, kenapa kamu kok nangis air mata 20 tahun? Aku khawatir amal ibadahku enggak engkau terima ya Rabb. Maka aku tangisi amal ibadahku yang engkau tolak selama 20 tahun. Oke? Sekarang 20 tahun berikutnya kamu nangis darah. Apa sebabnya? Aku khawatir tangisanku air mata enggak engkau terima ya Rabb. Maka aku dobeli dengan tangisan darahku. Maka Allah berfirman kepada Fatah bin Sakhraf, Fatah bin Sakhraf, ketahuilah 20 tahun terakhirmu tidak 2 malaikat melaporkan kejelekan satupun kepadamu. Selama 20 tahun terakhir tidak satu pun kejelekan pernah dilaporkan oleh kedua malaikat Raqib dan Atid kepadaku. Tidak pernah sama sekali. Jadi 20 tahun nangis air mata masih ada laporan kejelekan. 20 tahun nangis darah baru nggak ada. Lihat, dari mana kita merasa aman kalau gitu? Kita seperti ini aja jauh. Ini kisah nyata ini, bukan sinetron. Kita seperti ini aja enggak? Bukan 20 tahun nangis kita nih, 20 tahun sekali nangis nih. Terus kita merasa aman dari mana? Apa? Oh, saya dakwah kemana-mana. Apa? Siapa namanya? Bal'am bin Ba'ura, Barseso, ulama Bani Israel, matinya su'ul khotimah, mati kafir nyembah setan. Siapa yang bisa jamin? Mulai sekarang jangan pernah menilai besar daripada amal ibadahnya kita. Yang lebih pantas adalah menilai besar daripada dosa-dosanya kita semuanya. Naam. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Nih, di antara 10 sahabat yang semuanya mendapatkan jaminan masuk surga dari Rasulullah. Sayyidina Umar dikenal sebagai sahabat yang paling takut kepada Allah. Beliau mengatakan begini, kalau seandainya nanti di hari kiamat ada seruan, ada panggilan, semua orang masuk neraka kecuali satu yang pantas masuk surga, maka Sayyidina Umar tetap berharap, ya Allah, jadikan satu orang yang masuk surga itu adalah aku.
Coba kalau kita, semua orang masuk neraka kecuali cuma satu tok yang masuk surga. Kira-kira sholat kita? Wah, jelas bukan saya nih. Percuma sholat, jelas neraka. Lah surga ngene wong siji. Semuanya masuk neraka. Was, yang lebih baik dari saya banyak. Wes, jelas bukan saya. Mungkin nggak sholat kita. Tapi lihat, semua masuk neraka kecuali satu masuk surga. Sayyidina Umar nggak kehilangan harapan. Ya Allah, jadikan satu orang yang masuk surga itu adalah aku. Nggak kehilangan harapan. Sebaliknya kata Sayyidina Umar, kalau seandainya nanti di hari kiamat ada seruan, ada panggilan, semua orang masuk surga kecuali satu masuk neraka. Ya Allah, yang satu jangan saya ya. Tetap punya rasa takut kepada Allah. Coba kalau kita semuanya masuk surga kecuali satu tok masuk neraka, tetap nggak sholat kita. Kenapa? Oh, surga ini neraka cuma tempatnya orang satu kok. Yang lebih parah daripada saya banyak. Wes jelas kudu aku sing mlebu neraka. Enggak sholat kita. Kehilangan rasa takut, kehilangan rasa berharap di sisi yang lain. Sayyidina Umar enggak begitu. Ketika Rasulullah SAW ngubur Sayyidina Ibrahim putranya. Ketika ditalkin oleh Rasulullah SAW terdengar sesenggukan orang menangis. Itu oleh Rasulullah. Siapa? Oh, Umar. Selesai proses pemakaman ditanya, Umar, kenapa tadi? Kok aku lihat kamu nangis menjadi-jadi? Ya Rasulullah, Ibrahim putramu belum balik, meninggal masih kecil, nggak ada malaikat raqib nyatet kesalahannya dia itu nggak ada. Belum balik. Yang menalkin dia, nuntun dia ketika ditanya malaikat mungkar dan nakir, manusia sekelas engkau. Wa idza sa'alaka, wahai Ibrahim, kata Rasulullah, jika dua malaikat mungkar nakir tanya kepadamu, man nabiyuka, siapa nabimu, jawab, nabi atau rasuli abi, nabiku, utusan Allah untukku adalah ayahku. Ibrahim belum balik yang menalkin orang sekelas Anda ya Rasul. Umar udah setua ini, nanti kapan mati yang nalkin saya siapa? Gimana nggak nangis ya Rasul? Gimana saya nggak takut nasib saya nanti setelah mati gimana? Coba dijamin masuk surga loh gitu. Kalau kita dijamin masuk surga, makanya bukan kita yang dijamin masuk surga itu. Kenapa? Kalau kita nggak dijamin aja kita merasa aman kok, apalagi dijamin. Sahabat dijamin bukan terus merasa aman. Sampai sahabat heran melihat takutnya Sayyidina Umar itu. Umar, kamu kan sudah dijamin dulu. Rasulullah kan ngomong berapa tahun yang lalu. Apakah itu jamin masih berlaku sampai sekarang? Saya nggak tahu. Keadaan saya berubah-ubah. Keadaan saya berubah-ubah. Sekarang Rasulullah udah nggak ada. Saya nggak tahu. Saya nggak bisa tanya. Apakah saya masih orang yang pantas masuk surga ya Rasul? Saya nggak bisa tanya. Apalagi yang bisa saya lakukan kecuali berusaha agar saya betul-betul pantas masuk surga. Sayyidina Umar. Siapa kita untuk merasa aman? Siapa kita untuk merasa aman? 6. Terakhir dikatakan satu hadis, man khafa adlaj wa man adlaj balagul manzil. Orang itu kalau takut naik. Orang itu kalau naik nyampe tujuan. Dikejar anjing, naik ke pohon, selamat. Orang itu kalau takut ada usaha maksudnya. Orang itu kalau berusaha sampai kepada tujuan. Ini ya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah surga itu mahal. Artinya apa? Surga itu butuh diusahakan. Nggak bisa maksiat banyak, nggak pernah taat, berharap surga. Ente kira, kata Nabi, kamu kira surga ini barang remeh? Ya kalau uang 100-200 rupiah, nggak usah kerja juga dapat kita. Tapi kalau nyari duit 100.000, 1 juta, 10 juta, ya kerja. Gimana caranya kita nggak dapat? Gimana caranya kita dapat uang segede itu kalau kita nggak kerja? Surga ini bukan barang remeh. Nggak pakai diusahakan juga dapat. Nggak bisa usaha aja belum tentu dapat. Gimana nggak usaha? Yang taat, yang nggak maksiat belum tentu masuk surga. Tergantung akhir umurnya bagaimana. Apalagi nggak usaha, banyak maksiat, nggak pernah taat, kemudian berharap surga. Itu kira, kata Nabi, kamu kira surga ini barang remeh, barang murahan begitu. Ala inna sailatallahi ghaliyah. Dagangannya Allah itu mahal. Apa dagangannya Allah? Surga. Belilah surga dengan hartanya kita. Belilah surga dengan ketaatannya kita, amal solehnya kita. Belilah surga dengan nyawanya kita kalau perlu. Kenapa? Mahal surga itu. Perlu diupayakan, perlu diusahakan.
Gak bisa cuman berharap tanpa ada usaha, itu gak bisa. Mimpi di siang bolong, ada doa, gak ada usaha. Karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya kita termasuk di antara mereka yang diselamatkan oleh Allah daripada rasa aman. Kita selalu Allah dawamkan kepada kita rasa takut, sehingga orang yang banyak takut naik derajatnya, orang yang sudah naik derajatnya sampai kepada tujuan. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa